Kita lanjutkan materi kita, yaitu masalah yang melibatkan turunan kedua suatu fungsi ya, baik aljabar maupun geometri ya. Nah, yang kita ingat yang berlaku ya, kalau fx itu adalah lebih dari 0, maka turunannya ya, itu akan naik. Fungsi itu naik ya. Kemudian jika fx x-nya kurang dari 0, itu adalah fungsi turun. Nah, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini juga berlaku juga kalau misalnya gini ya. Untuk yang pertama, f double aksen atau turunan kedua itu lebih dari 0, maka f aksen x naik. Kemudian pada interval A, B. Kemudian yang kedua, f double aksen x itu kurang dari 0, maka turunan dari x itu turun. Ya, turun pada interval A, B. Nah, tetapi jika f aksen x itu sama dengan 0, maka tidak naik, tidak turun ya. Dan tidak turun ya. Turun pada interval A, B. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan ya, misalnya kayak gini. Kita sebut gambarnya seperti ini. Nah, ini plus ya, ini turun berarti min. Jenis ini dinamakan dengan titik balik maksimum ya. Jenis yang kedua bisa jadi bentuknya seperti ini. Berarti ini turun, ini naik ya. Ini kalau kita sebut ini titik balik minimum. Di dalam grafik juga mungkin saja terjadi seperti ini. Dia naik, kemudian naik lagi. Atau dia turun, turun lagi. Ini maksudnya ini naik lagi. Kemudian ini turun, kembali turun. Ini namanya istilah dengan titik belok ya. Titik belok. Nah, tinjauannya kalau bentuk seperti ini, berarti f aksen x-nya itu adalah 0. Ini posisi titik puncaknya ya. Kemudian yang B-nya f berubah, fx ya, fx turunannya berubah dari tanda positif menuju negatif. Negatif ya, menuju negatif. Ini kalau demikian ini turunan keduanya kurang dari 0. Jadi kita akan menemukan jenisnya titik baliknya itu pada saat turunannya adalah turunan keduanya kurang dari 0. Nah, yang kedua, ini titik baliknya itu diperoleh dari fx sama dengan 0 ya. Nah, perubahannya dari fx-nya dari turun ya, bertanda negatif atau turun menuju positif atau naik ya. Kemudian C-nya, turunan kedua dari X-nya lebih dari 0. Nah, pada saat lebih dari 0 kita temukan bahwa titik balik itu adalah titik balik minimum. Nah, titik belok ini terjadi pada saat yang jelas sudah tahu bahwa F turunan pertamanya itu bernilai 0 untuk menemukan titik X-nya. Yang B-nya F turunannya itu berubah dari positif ke positif atau
dari negatif ke negatif. Nah, yang C, sedangkan di mana titik belok itu terjadi jika F aksen X-nya itu sama saja dengan 0. Itu titik belok ya, terjadi. Nah, kita ambil contoh soal ya. Tentukan turunan kedua, nilai stasioner, dan jenis ya. Oke ya. Nah, yang dari fungsi fx itu adalah setengah x ditambah sin x. Nah, kita coba menurunkan yang pertama dulu untuk menentukan nilai stasioner. Berarti turunan dari yang pertama setengah x itu adalah turunannya adalah setengah. Sin x itu adalah cos x. Nah, ini akan menentukan nilai stasioner pada saat f aksen X-nya sama dengan 0. Artinya setengah plus cos X itu adalah 0. Berarti cos X itu adalah min setengah. Nah, min setengah cos X itu kalau kita batasi 0 sampai 2V, maka cos setengah itu diperoleh dari apa? X-nya adalah 60. 60 itu min setengah ya, maaf, min setengah itu sama saja dengan 120 atau 2/3V, 2/3V atau 2V/3 dengan 4/3V. Nah, min setengah terjadi di kuadran kedua 120 atau 240. Nah, sekarang nilai stasioner. Nilai stasioner itu masukkan ke fungsi asal. Berarti fx itu adalah setengah x ditambah sin x. Pertama adalah f 2/3V. Ini hasilnya adalah setengah kali 2/3V ditambah sin 2V/3. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah V/3 ditambah sin dari 2V/3 atau sin 120 itu sama saja dengan setengah akar 3. Oke ya. Ini yang pertama. Nilai stasioner pertama. Nilai stasionernya. Lalu titik stasionernya adalah titik stasioner. Yang pertama ada tadi 2V/3, 1/3V ditambah 1/2 akar 3. Ya, untuk X sama dengan 4/3V. Nah, fungsi asalnya tadi adalah X sama dengan setengah X ditambah sin X. Masukkan 4/3V, maka setengah kali 4V/3 ditambah sin 4V/3. Hasilnya adalah 2V/3 ditambah sin 4V/3 itu sama saja dengan negatif ya. Sin 240 itu adalah negatif 1/2 akar 3. Oke, jadi nilai stasionernya, titik stasionernya adalah, nah, titiknya adalah 4V/3, 2V/3 kurang 1/2 akar 3. Nah, oke ya. Nah, sekarang kalau menentukan jenisnya, ditanya jenisnya, maka kita tadi fungsinya adalah fungsi fx-nya tadi adalah setengah x plus sin x. Turunan pertama sudah kita temukan tadi adalah setengah ditambah cos x. Turunan yang kedua adalah turunan dari setengah adalah 0, turunan dari cos adalah min sin x. Nah, kita coba titik ini yang mana yang merupakan titik maksimum, yang mana merupakan minimum. Nah, sekarang untuk x-nya adalah 2V/3. Maka kita masukkan ke turunan tadi, turunan adalah min sin x. Maka turunannya adalah 2V/3. Kita masukkan min sin 2V/3. 1/3 akar 3 ya. Min
per 2 akar 3. Oke ya. Nah ini artinya kurang dari 0. Kalau kurang tadi di tabel, kalau kurang dari 0, ini berarti titik balik maksimum. Ini namanya titik balik. Otomatis yang ini dinamakan apa? Titik balik maksimum. Nah, sekarang kita lihat jenis yang kedua yang gunakan tadi fx sama dengan min sin. Titik yang kedua adalah 5 V per 4 ya, 4 pi per 3, maaf ya, 4 V per 3. Nah, itu sama saja min sin 4 V per 3. Sin 4 V per 3 itu adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3, tapi diminkan jadi setengah akar 3. Ini termasuk lebih dari 0. Kalau di dalam tabel tadi bahwa F aksen itu yang lebih dari 0, itu merupakan titik balik minimum. Ya, jawabannya adalah titik balik minimum. Minimum artinya yang ini tadi adalah titik stasioner, ini adalah titik balik minimum. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal latihan. Nomor 5 dan nomor 8 aja ya. 5 itu aljabarnya, yang nomor 8 itu adalah trigonometri. Nomor 5, fx itu adalah 1/4 x pangkat 4 min x pangkat 3 min 2x kuadrat. Nah, kita cari penyebab titik baliknya, titik stasionernya. Jadi kita turunkan. Turunan dari 1/4 x pangkat 4 adalah x pangkat 3, karena 4 kali 1/4 ada 1. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat adalah min 4x. Nah, kita lihat yang sama dengan 0. Kita cari titiknya. Ini kalau kita faktorkan, ini keluarkan angka. Ini jadinya x kuadrat, ini jadi 3x kurang 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan lagi. X min 4 ya, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat, ya pas ya. Maka titik-titik yang menyebabkan titik stasioner itu adalah x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 4. Kemudian yang ketiga, x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 1. Ada 3 titik ya. 3 titik. Nah, sekarang saya masukkan yang 0. F0 kita masukkan ke dalam fungsi awal. 1/4 kali 0 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 3 dikurang 2 kali 0 kuadrat. Itu sama saja dengan 0 ya. Jadi titiknya adalah, titik stasionernya adalah 0,0. Nilai stasionernya adalah 0. Oke ya. Kemudian dimasukkan angka min 1 dulu. 1/4 kali min 1 pangkat 4 ya. Kita ikuti ya dari fungsi asal. Fungsi asal ya, 1/4. Dikurang min 1 pangkat 3 dikurang 2 kali min 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah min 1 pangkat 4 adalah 1, dikalikan 4 adalah 1/4. Min 1 pangkat 3 adalah min 1, di depannya ada min jadi plus 1 dikurang 2 ya. Jadi hasilnya adalah 1 dikurang 2 adalah min 3/4 ya, karena ini min 3/4 ya. Jadi titiknya adalah min 1, min 3/4. Ini titik stasioner yang pertama, kedua. Dan yang ketiga kita masukkan 4. Berarti 1/4 pangkat 4 ya, dikurang 4 pangkat 4 dikurang 2 kali 4 pangkat 2. Nah, ini jadinya 4-nya sisa 4 pangkat 3 jadinya 64. Oh, ini 3 ya, sorry. 364 dikurang 16 kali 2 adalah min 32. Hasilnya adalah min 32. Jadi titiknya adalah 4, min 32. Jadi ada 3, 0,0, min 1, min 34, 4, min 32. Nah, sekarang kita cari nilai jenisnya ya, jenis dari setiap titik itu ya.
Nah, sekarang kita turunkan. Ini tadi turunan yang pertama tadi adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat dikurang 4X. Kita turunkan lagi. Hasilnya adalah 3X kuadrat min 6X dikurang 4. Nah, ini turunannya. Sekarang kita masukkan yang 0. F aksen 0. Berarti 3 kali 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 dikurang 4 itu sama dengan min 4. Kurang dari 0 ini berarti nilai balik titik balik maksimum. Berarti 0,0 itu tadi adalah titik balik maksimum. Ini 0,0 ya. Kemudian yang kedua, yang tadi adalah min 1. Min 1. Berarti kita masukkan 3 kali min 1 kuadrat dikali dikurang 6 kali min 1 dikurang 4. Min 1 dikuadratkan jadi 1 ya, kali 3, 3. Ditambah min 6 kali min 1 plus 6 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 9 kurang 4 adalah 5. Ini adalah lebih dari 0. Berarti titik apa yang 1 tadi min 1, min 1, min 3 per 4 itu adalah titik balik minimum. Minimum ya. Oke. Sudah. Selanjutnya kita tahu bahwa F aksen yang berikutnya yang 4. Berarti 3 kali 4 dikuadratkan kurang 6 kali 4 dikurang 4. Nah, 4 dikuadratkan itu adalah 16. 16 kali 3, 48 ya. Dikurang 24, jadi 24 dikurang 4 adalah 20. Kurang dari 0. Berarti titik yang tadi 4, min 32 itu adalah titik balik minimum juga ya. Nah, jelas ya. Ya, maaf ya, ini tertulis 20 ya. 20 itu lebih dari 0 ya, maka titik balik minimum. Trigonometri ya, 4X X plus cos 2X. Nah, sekarang kita turunkan. Ini 1, ini cos 2X adalah min 2 sin 2X ya. Maka kita cari titik baliknya, titik stasionernya berarti min 2 sin 2X itu adalah min 1 ya. Sin 2X itu adalah setengah. Ini di mana? 1/6 ya. Sin 2X itu sama saja dengan sin 1/6. V atau sin 30. Maka 2X itu adalah V per 6. Berarti X-nya adalah V per 12. Ini yang pertama. Ada nggak lagi? Ada ya. Yang bikin setengah itu adalah 150. Sin 2X 150 itu sama saja dengan sin 5/6. 5V per 6. Oke ya. Berarti 2X-nya adalah 5V per 6. X-nya adalah 5V per 12. Jadi ini ya. Ada 2 titiknya. Karena dibatasi sampai 0 sampai 180 derajat ya. Jadi kita cukupkan sampai situ. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Masukkan ini ke fungsi asal. Berarti X itu adalah X ditambah cos 2X. Masukkan yang pertama adalah V per 12. V per 12 itu sama saja dengan V per 12 ditambah cos 2V per 12. Kita kalikan menjadi V per 6. Cos V per 6 adalah setengah akar 3. Dibikin desimal boleh ya, tapi saya tetap sampai sini. Kemudian yang berikutnya F-nya adalah 5 per 12. 5V per 12. Ini 5V per 12 ditambah cos 5V per 6. Cos 150 ya. Ini jadinya min ya. Min setengah akar 3. Oke ya. Jadi ini nilai stasionernya. Jadi titiknya adalah ini. V per 12, V per 12 plus setengah akar 3. Ini titik stasionernya. Yang kedua adalah 5V per 12, 5V per 12 kurang 1/3 akar 3. Oke ya. Nah, jadi itu.
Nah, sekarang kita tentukan jenisnya. Apakah yang ini balik maksimum atau minimum, kita tentukan dengan menurunkan. Turunan kedua tadi adalah 1 min 2 sin 2x. Nah, maka turunan yang kedua itu turunan dari 1 itu adalah 0, turunan dari 2 adalah min 2 sin 2x adalah min 4 cos 2x. Nah, sekarang masukkan V per 12. V per 12. Ini berarti min 4 cos V per 12 kali 2 adalah sama saja dengan V per 6. Itu adalah setengah akar 3. Berarti min 4 kali setengah berarti 2 akar 3. Ini adalah kurang dari 0, maka ini adalah dinamakan titik balik. Titik balik maksimum ya. Lalu yang kedua, yang double aksen dari 5 V per 12. Berarti ini min 4 cos kalikan 2 kali V berarti 5 V per 6. Saya dengan cos 150 ya, cos 150 itu min setengah akar 3, min setengah akar 3 kali min 4 adalah 2 akar 3. 2 akar 3 ini lebih dari 0, maka ini adalah titik balik minimum. Berarti yang ini tadi, yang atas titik maksimum ya, ini yang maksimumnya. Titik balik maksimum, yang bawahnya adalah titik balik minimum. Oke ya, demikian kita telah mempelajari masalah yang melibatkan turunan kedua dari fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar ya. Untuk bagian pertama tentang fungsi naik, fungsi turun, serta jenis titik stasionernya.